Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Yumi di layanan channel bimbingan dan konseling SMK Negeri 18 Jakarta. Halo semua, stay healthy, semoga semuanya sehat selalu dan selalu jaga kebersihan ya. Oke, di video kita kali ini di layanan karir 2, di video layanan karir pertama, terima kasih yang sudah like, comment, and subscribe. Jangan lupa video ini juga sebelum kalian lihat di like, comment, and subscribe ya guys. Dan kalau boleh di share juga ya. Oke, untuk layanan karir ini, melihat dari video yang sebelumnya, banyak dari kalian yang mempertanyakan berkaitan dengan melanjutkan pendidikan. Banyak yang masih bingung ternyata mau milih universitas, politeknik, lagi akademi apa sih Bu perbedaannya atau sama aja? Oke, kali ini Ibu akan membahas itu dengan tuntas. Semoga kalian bisa melihatnya. Untuk kalian yang bekerja atau yang kuliah, semoga bisa menjadi penambah wawasan dan informasi untuk kalian semua. Oke, yang pertama yang akan Ibu bahas adalah bentuk pendidikan tinggi. Jadi, pendidikan tinggi itu banyak bentuknya, banyak jenisnya, kurang lebih ada 5. Pas 5, kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah berarti betul. Oke, bentuk pendidikan tinggi ini kalian harus ketahui itu ada beberapa dan ternyata berbeda ya. Yang pertama kita bahas nih, akademi. Sekolah akademi itu merupakan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam satu cabang sebagai ilmu pengetahuan atau kesenian tertentu. Contoh, akademi karawitan, akademi ilmu kemasyarakatan, akademi pariwisata, akademi akuntansi, akademi kebidanan, akademi perawatan. Nah, itu kalau akademi itu pendidikan yang menyelenggarakan hanya satu cabang ilmu pengetahuan saja. Ya, jadi kalau untuk kalian yang sudah tahu kalian mau kemana, bisa nggak sih Bu masuk akademi? Kalau akademi keperawatan bisa, kalau masih bismen. Kalau perawatan ya, karena ada alumni kalian yang masuk akademi keperawatan dan sekarang juga sudah lulus ya. Jadi bisa. Kalau kebidanan ya nggak bisa dong ya, nanti sulit untuk kalian. Oke? Kedua, politeknik negeri atau politeknik swasta ada. Nah, sekarang politeknik adalah pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam sejumlah pengetahuan khusus. Jadi kalau politeknik negeri itu lebih kepada politeknik, lebih kepada banyak prakteknya, ya. Dan dia itu banyak beberapa jumlah pengetahuan khususnya. Contoh, Politeknik Negeri Semarang, Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), Politeknik Negeri Bandung, Politeknik Negeri Surabaya, itu banyak. Tetapi yang kalian harus perhatikan, politeknik di daerah masing-masing ini berbeda-beda pengetahuan khususnya. Jadi kalian harus mengetahui setiap politeknik itu jurusannya apa saja, mengampuni jurusan apa saja. Sama seperti SMK negeri. SMK negeri ini, tapi ternyata jurusannya berbeda-beda. Ya, contoh, PNJ, Politeknik Negeri Jakarta, itu biasanya berhubungan sama bismen. Jurusannya jurusan bismen, contoh kayak akuntansi, administrasi niaga, administrasi bisnis, penerbitan, percetakan, itu berhubungan dengan bisnis dan manajemen. Kalau Politeknik Negeri Bandung itu khusus kepada pendidikan pengetahuan khusus tekstil. Nah, itu kalian harus mengetahuinya terlebih dahulu sebelum pilih politeknik. Oke? Yang ketiga, sekolah tinggi. Nah, sekolah tinggi merupakan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional dalam bidang disiplin ilmu tertentu. Jadi kalau sekolah tinggi itu tidak hanya akademik saja, tapi berkaitan dengan profesional. Jadi biasanya langsung bekerja. Sekolah tinggi ini banyak yang ikatan dinas, ada juga yang tidak juga, jadi berbeda-beda. Kalian harus tahu ya. Contoh, sekolah tinggi ilmu telekomunikasi, sekolah tinggi pariwisata, sekolah tinggi akuntansi perbankan, sekolah tinggi keuangan negara, atau STAN, yang seharusnya sih sekarang udah ganti nama karena dia termasuknya Politeknik Negeri Keuangan Negara ya. Jadi kalau sekolah tinggi itu lebih kepada akademik dan profesional dalam bidang disiplin ilmu tertentu. Bedanya sama akademik, kalau akademik itu kan cuma satu jurusan saja, satu disiplin ilmu saja, tapi kalau sekolah tinggi ini dari disiplin ilmu tersebut banyak cabang-cabangnya. Contohnya Sekolah Tinggi Negeri Keuangan atau Politeknik Negeri Keuangan,
instan, itu tidak hanya akuntansi saja, tapi ada akuntansi, ada pajak, ada bea cukai, dan berbagai macamnya yang berhubungan dengan keuangan. Oke? Yang keempat nih, institut. Institut ini ada swasta juga ada negeri, ITB, IPB, Institut Kalian Negeri ya. Apa bedanya? Kalau ITB Bandung, Bu. Kalau ITB di Bogor, bukan itu. Ya, please. Jadi kalau ITB, kalau institut ini adalah institut itu hampir sama universitas ya. Bedanya kalau institut itu lebih sedikit jumlah disiplin ilmunya daripada universitas. Sama kayak universitas, samanya apa? Ada berbagai fakultas-fakultas, tetapi disiplin ilmunya itu berkaitan dengan institutnya tersendiri. Contoh institut teknologi berarti fakultasnya nggak jauh-jauh dari teknologi. Contoh IPB, institut pertanian berarti fakultasnya nggak jauh dari pertanian, seperti itu. Ya, jadi itu hampir sama-sama universitas, hanya saja yang disiplin ilmunya atau cabang ilmunya itu tidak sebanyak universitas. Oke, paham sampai sini? Oke. Yang terakhir, universitas. Universitas ini pasti kalian sudah banyak familiar dengan kata universitas. Universitas adalah pendidikan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas dari bermacam-macam disiplin ilmu. Ya, jadi kalau universitas itu banyak fakultasnya dan banyak juga disiplin ilmunya, lebih banyak daripada institut. Dari yang ekonomi, dari yang IPA, dari yang sosial, dari bahasa, budaya ada di universitas. Ya. Jadi kalau kalian pilih jurusan, makanya dari itu pilih jurusan dulu baru pilih universitas, karena ada universitas 1 dan universitas 2 itu berbeda macam jurusannya, berbeda-beda jumlah dari mata kuliah atau bermacam fakultasnya. Jadi kalian harus pilih jurusannya dulu. Oke? Oke. Pertimbangan memilih jurusan kuliah itu harus punya pertimbangan. Ya, karena kalau kalian asal pilih jurusan, asal pilih tempat kuliah, nanti kalian sendiri yang akan merasakannya. Karena apa? Memilih jurusan atau program studi di perguruan tinggi tidak boleh dilakukan sembarangan dan asal-asalan. Sebab kesalahan dalam memilih akan berakibat tidak baik terhadap prestasi dan masa depan yang kita inginkan. Jadi ketika kalian pilih jurusan, kalian harus mempertimbangkan dengan benar-benar, dengan betul-betul, dengan matang. Ketika kalian pilih jurusan tersebut, kalian sudah mengerti akan menjadi apa kalian di jurusan tersebut, akan tujuannya menjadi profesi apa yang kalian tuju di jurusan tersebut. Jangan sampai hanya ikut teman, atau tidak, jangan sampai yang penting masuk perguruan tinggi negeri. Nah, itu yang salah, jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai yang penting masuk perguruan tinggi negeri, jurusannya apa aja. Kalau bisa yang peminatnya sedikit. Nah, nanti kalian sendiri yang banyak di luar sana mahasiswa yang mungkin sulit lulus atau putus di tengah jalan karena tadi banyak faktor, salah satunya yaitu salah pilih jurusan. Oke. Selanjutnya, ini apa aja sih pertimbangan yang bisa kalian lihat nih? Pertimbangan yang bisa kalian lihat adalah minat dan kemampuan pribadi yang kalian harus lihat. Minat kalian itu di mana? Kemampuan kalian itu di mana? Karena setiap kita itu punya kemampuan pribadi masing-masing, ya. Jadi kalian mungkin dengan teman-teman berbeda, belum tentu sama. Ya, jadi punya minat dan kemampuan pribadinya sendiri. Kedua, prestasi akademik selama di SMA atau SMK. Prestasi akademik ini bisa kalian lihat di nilai raport. Makanya dari yang kemarin Ibu berikan asesmen ya peminatan siswa, itu gunanya biar kalian tahu dari nilai raport itu bisa terbayangkan mata pelajaran apa yang paling menonjol di dalam diri kalian. Ya, bisa menjadi gambaran atau acuan untuk kalian. Ketiga, hasil tes psikolog ini perlu atau perlu tapi tidak begitu penting, karena ketika kalian sudah tahu minat kalian, sudah tahu prestasi akademik kalian, itu sudah mewakili sebenarnya. Tapi kalau memang perlu, silahkan. Keempat, kemampuan sosial ekonomi keluarga. Nah, ini kemampuan keluarga kalian masing-masing. Yang tahu keluarga kalian yang kita sendiri, yang tahu kemampuan orang tua kita ya kita sendiri. Jadi harus dibarengi dengan kemampuan ekonomi orang tua dan keluarga kita ketika memilih jurusan. Kelima, peluang kursi pada jurusan yang dituju. Jadi ini biasanya untuk yang mau masuk negeri, ya ini bisa dipakai tapi jangan menjadi patokan utama, karena banyak
di luar sana untuk kelas 12 ketika pilih jurusan atau pilih perguruan tinggi negeri itu pilih jurusan yang sedikit aja deh peminatnya. Jangan, karena apa? Nanti ketika kalian pilih jurusan itu dan bukan kalian minat dan bukan kemampuan kalian gak akan enjoy, kalian akan tersiksa justru. Menurut kita mudah belum tentu. Karena apa? Karena kan kita tidak tahu ilmunya seperti apa. Oke? Jadi ini bisa digunakan tapi jangan menjadi acuan pertama. Keenam, lokasi letak akomodasi dan perguruan tinggi. Akomodasi ke perguruan tinggi. Nah, di sini bisa kalau kalian memikirkan lokasi atau letak jauh dekat dari rumah bisa kalian gunakan pertimbangan ini. Tapi kalau kalian memang diizinkan dan diridai oleh orang tua untuk merantau, dipersilahkan ya. Nah, di sini ada dampak salah memilih jurusan. Maka dari itu pilih jurusan dulu ya. Apa sih dampaknya kok bisa? Nah, ini ada 3 dampaknya ketika kalian salah pilih jurusan. Pertama, problem psikologis. Kedua, problem akademis. Ketiga, problem relasional. Problem psikologis ini akan berdampak pada bakat dan kemampuan kalian. Pekerjaan yang tidak menyenangkan, apalagi kalau itu bukan kemauan atau pilihan kita sendiri, tapi disahkan orang tua. Belajar karena terpaksa itu akan sulit karena dicerna otak, karena sudah ada blocking emosi. Coba kalian yang sekarang merasakan jurusan kalian yang mungkin bukan kalian atau bukan pilihan kalian, bagaimana? Nah, kalau nanti di perguruan tinggi, usahakan itu adalah memang kemampuan dan minat kalian. Problem akademis justru ya ini akan terpengaruh, prestasi tidak optimum, banyak mengulang mata kuliah, justru ini akan banyak mengulang biaya, kesulitan memahami materi, kesulitan IP rendah. Nah, ini problem akademis. Karena apa? Ya kita kuliah bukan kemampuan kita dan bukan passion kita, kalau istilah anak sekarang ya. Kamu akan menjadi nilai rapot kamu, nilai IP kamu akan rendah karena kamu merasa tidak enjoy dengan kuliah kamu, seperti itu. Problem relasional membuat anak tidak nyaman dan tidak percaya diri. Ia merasa tidak mampu menguasai materi perkuliahan, sehingga ketika hasil tidak memuaskan, ia pun merasa minder karena merasa dirinya bodoh atau anak bisa jadi agresif karena kompensasi dari inferioritas di pelajaran. Nah, ini yang lebih parah. Kalau kalian nggak bisa menerima secara psikologis, terus nggak bisa secara akademis, tidak bisa membantu, kalian akan lebih kepada problem relasional. Kalian akan menjadi seseorang yang insecure, ya kan? Terus kalian jadi nggak tahu abis lulus kuliah mau jadi apa. Nah, itu yang lebih parahnya lagi. Jadi, usahakan dari sekarang pilih jurusan yang memang sesuai minat kalian, diskusikan dengan orang tua apa yang terbaik untuk kalian, bisa menjadi patokan untuk kalian memilih jurusan. Oke? Ini nanti Ibu bahas ya, karena waktunya sudah habis. Oke, bolehlah. Yang perlu diperhatikan dalam memilih jurusan kuliah yang tepat. Nih, ada 6. Silakan screenshot ya, karena Ibu tidak bisa menjelaskan semuanya karena waktunya yang terbatas. Oke. Mencari informasi secara detail, mencari informasi secara jurusan yang dimana ada jurusan dipilih sebaiknya sesuai dengan kemampuan, hampir sama, bertanggung jawab ke depan, melihat konsekuensi dari setiap pilihan. Jurusan dipilih sebaiknya sesuai dengan cita-cita. Nah, itu yang paling baik, sesuai dengan cita-cita kalian. Menyiapkan beberapa alternatif dari sekarang. Oke. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video layanan karir hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang Bu Yumi sampaikan bisa menjadi tambahan informasi untuk kalian. Selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, ya, jaga jarak, jangan lupa pakai masker, jangan lupa juga tersenyum. Buka senyummu, bukan maskermu. Salam hangat dari Bu Yumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.